Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dan belajar kembali. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang dasar gerbang logika, dan kali ini kita akan membahas tentang dasar gerbang logika XOR. Jadi di sini kita akan eksklusif OR ya, jadi XOR. Untuk itu mari kita lihat penjelasannya terlebih dahulu. Baik rekan-rekan, nah ini penjelasan tentang gerbang eksklusif OR atau XOR, di mana gerbang XOR ini membutuhkan dua input untuk menghasilkan satu output, di mana prinsip kerjanya adalah jika input berbeda ya, misalkan input A high maka input B low, atau sebaliknya input A low atau input B high, maka outputnya akan high. Jadi kalau input A 1, B 0, X-nya akan 1. Atau B 0, A-nya 1, maka akan 1. Jika kedua inputnya ini sama, maka output X-nya akan sama dengan 0. Nah, ini prinsip tabel kebenarannya ya. Jadi jika A-nya 0, B-nya 0, X-nya 0. Jika A-nya 1, B-nya 1, 0, maaf, X-nya juga akan 1. Jika A-nya 0, B-nya 1, maka X-nya akan 1. Jika A-nya 1 dan B-nya 1, maka outputnya akan 0. Jadi di sini antara masukan input A dan input B nilainya harus berbeda. Nah, itu maka outputnya akan bernilai 1. Tapi jika inputannya bernilainya sama, baik itu samanya 0 ataupun samanya 1, maka outputnya akan 0. Demikian ya penjelasannya. Kita akan coba nanti buktikan dengan menggunakan program CX Programmer untuk PLC, untuk pembuktian tabel kebenaran dari dasar gerbang logika eksklusif OR atau XOR. Baik rekan-rekan, kita coba buktikan tabel kebenaran dari XOR yang jika nilai inputnya berbeda maka outputnya akan 1, dan jika nilai inputnya sama maka outputnya akan 0. Kita buka dulu CX Programmernya. Kita file new, kita kasih nama XOR. Ini tipe PLC nya CP1L, settingannya masih M, ininya USB. Oke. Nah, ini kita akan buat XOR jika angkanya tidak boleh ada yang sama. Berarti yang pertama kita buat ininya adalah 0.03 input A. Nah, di sini pakai NC ya. NC yang B 0.04, ini supaya terjadi perbedaan. Nah, input B, ini input B. Nah, nanti dia menggerakkan output 103. Jadi di sini output X. Nah, di sini kita baru sambungkan lagi, kita paralelkan. Nah, di sini inputnya adalah yang dibedakan. Kalau yang di atasnya 03, maka di sini adalah 0.04. Nah, yang NC-nya di sini sekarang adalah kita pakai NC-nya input A. Jadi di sini 0.03. Nah, kita tarik garis ke atas. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan di sini, karena di sini kan kita butuhkan jika ini ditekan, maka ini 1, ini 0. Atau sebaliknya, jika ini ditekan, ini 1, ini 0. Jadi angkanya harus ada perbedaan kalau untuk menghasilkan outputnya supaya menjadi 1. Karena outputnya akan 1 jika angka
atau input A dan input B nilainya berbeda. Untuk itu kita nyalakan lagi PLC-nya. Kita connect. Oke, setelah kita connect, baru kita transfer. Oke, yes, yes. Oke. Nah, ini kita nol dulu biasa. Nah, sekarang kita monitoring. Nah, ini kita lihat. Ini angkanya sama ya. Ini 0, ini 0. Nah, gitu kan. Kalau angkanya berbeda, ini 1, berarti nanti ininya kan 0. Ini 1, ini 0. Ini angkanya 0, ini 0. Outputnya sama dengan 0. Tabel kebenaran yang pertama, A-nya 0, B-nya 0. Atau tidak ditekan, A-nya tidak ditekan, B-nya tidak ditekan, outputnya 0. Nah, ini tidak ditekan, ini tidak ditekan, 3-nya tidak ditekan, 4-nya tidak ditekan, maka outputnya 0. Sekarang tabel kebenaran yang kedua adalah jika A-nya ditekan, maka si X-nya harus sama dengan 1. Oke, kita buktikan. Jika A-nya sama dengan 1. Nah, tuh. Jadi ininya 1, yang 4-nya. Jadi kalau yang A-nya 1 ini, yang ininya 0. Jadi berbeda kan? Karena di XOR itu jika inputannya angkanya berbeda atau masukannya berbeda. Jadi kalau ini 1, ini 0 bisa jalan. Sekarang kebalikannya, yang tabel kebenaran ketiga. Jika ininya 1, ininya 0, si A-nya 0, maka itu bekerja. Nah, kalau dua-duanya sama, bagaimana kalau dua-duanya sama ditekan? Nah, itu juga sama, dia tidak menyala, alias 0 ya di sini. Di programnya juga ini terbuka semua. Jadi jika inputannya sama, maka outputnya sama dengan 0 ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita jalankan kontrol 4 ya. Nah, itu ini kita angka ininya berbeda, 1. Nah, bekerja ya. Jadi kalau misalkan ininya 1, nah, bekerja. Kalau ininya 1, nah, bekerja. Kalau ininya 0, tidak bekerja. Kalau sama-sama 1, nah ini sama-sama 1, ini dua-duanya tekan. Jadi kalau misalkan ini sedang bekerja, kita tekan lagi 1 lagi, jadi mati. Nah, itu ya. Baik, demikian rekan-rekan untuk penjelasan dan prinsip kerja dan pembuktian tabel kebenaran dengan menggunakan CX Programmer di PLC Omron CP1L. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menonton, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.